Alright guys, so let's continue. Jadi kita lanjut ya. Hari ini kita ada di chapter ketujuh dan di chapter ketujuh ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir ya, yaitu kelas kata keterangan atau adverb. Nah, sederhana saja sebenarnya teman-teman, materi phrasing itu cuman ada dua masalah ya, yaitu tentang kata sifat sama kata keterangan. Jadi kalau titik-titik itu tempat, maksud saya gini, jika sentencing tidak ada masalah, jadi materi pertama sampai hari kelima nggak ada masalah. Nah, berarti kan masalahnya tentang phrasing ya. Nah, kalau titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, tapi kalau selain tempatnya kata sifat dan itu masalah phrasing, berarti itu adalah tempatnya kata keterangan. Dan kata keterangan ini adalah jenis kelas kata yang paling tidak dibutuhkan di dalam kalimat ya. Tapi ada juga nggak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kita bahas langsung. Jadi kata keterangan fungsinya di dalam kalimat itu adalah menambahkan keterangan saja atau menambahkan informasi atau detail, misalnya di mana atau kalau nggak gitu kapan, kalau nggak gitu bagaimana, kalau nggak gitu mengapa, untuk apa. Nah, itu adalah informasi yang termasuk ke dalam adverb ini atau kata keterangan, teman-teman. Nah, tempatnya kata keterangan itu secara garis besar dia bisa di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya to be, teman-teman. Gitu ya. Contohnya saya di rumah, I'm at home misalnya. Gitu ya. Jadi saya di rumah, I'm at home. Nah, di situ at home di rumah itu adalah keterangan tempat seperti itu. Gitu ya. Jadi dia juga bisa beberapa jenisnya itu menjelaskan kata yang lain. Nah, selain kata benda ya. Karena kata benda itu dijelaskan oleh kata sifat, bukan kata keterangan seperti itu. Jadi misalnya sangat lelah. Nah, itu very tired. Jadi sangat menjelaskan kata lelah. Tired kata sifat dijelaskan oleh kata very. Itu kata keterangan very itu, teman-teman. Itu ya. Nah, untuk jenis kata keterangan secara bentuknya atau cara pembuatannya itu ada dua. Ya, jadi ada yang memang kata keterangan itu murni. Kalau kita cek di kamus itu memang adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang tersusun dari kelas kata yang lain, yaitu preposition. Jadi ada kelas kata itu yang fungsinya cuma membuat kata keterangan, teman-teman. Ya, jadi aturannya preposisi adalah preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya. Entah dari kata benda, entah dari kata ganti. Gitu ya. Jadi aturan preposition harus ada objeknya. Preposition plus noun umumnya ya, teman-teman. Kemudian kalau ada preposition plus noun itu jadi satu, itu menjadi kata keterangan. Seperti itu. Kemudian preposisi itu kalau mau diikuti kata kerja setelahnya, maka kata kerja setelahnya harus dirubah menjadi kata benda namanya gerund, teman-teman. Ya, kalau mungkin teman-teman ingat apa itu gerund? Gerund itu bentuknya adalah verb ing. Jadi preposition harus diikuti verb ing. Gitu ya, itu namanya gerund atau kata kerja yang dipaksa menjadi kata benda karena dia menempati tempatnya kata benda. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak bandel, teman-teman, atau agak beda gitu ya, yaitu preposisi to. Nah, kalau preposition to itu boleh diikuti verb satu. Oke, jadi preposition to boleh, bukan selalu ya, tapi jadi boleh diikuti to verb satu. Tapi itu juga keterangan, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contohnya, misalnya di adverb of place atau keterangan tempat, misalnya kita punya yang murni ya, yang asli keterangan kalau dicek di kamus, misalnya ada here, itu artinya di sini, there, di sana, upward, ke atas, downward, ke bawah, forward, ke depan, backward, ke belakang, misalnya gitu teman-teman. Outside, di luar bisa, keluar juga bisa. Inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, untuk contoh yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya kita punya at home yang tadi, di rumah, teman-teman. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di sebuah ruangan. Near the lake, di dekatnya danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Nah, over the hill itu juga bisa menjadi idiom ya, teman-teman. Kalau saya nggak salah artinya sangat bahagia. Kalau saya nggak salah ya, karena idiom itu jarang sekali dipakai seperti itu. Kecuali kalau kita sama teman deket gitu ya, terus kita bercakap menggunakan bahasa yang humoris. Nah, itu bisa menggunakan idiom seperti itu atau perumpamaan.
Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa mengumpamakan atau membayangkan contoh-contoh dari keterangan tempat, misalnya di depan sekolah, misalnya di belakang kantin, misalnya di samping meja itu. Nah, itu semuanya keterangan tempat, teman-teman. Nah, selain keterangan tempat, ada lagi misalnya adverb of time atau keterangan waktu, teman-teman. Contoh yang murni kita punya yesterday artinya kemarin, tomorrow, besok, now, sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi. Dan dalam bahasa Inggris itu mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar tenses. Tenses itu adalah perubahan-perubahan kata kerja, bentuknya kata kerja berdasarkan waktu kejadiannya, teman-teman. Ada simple past, simple present, simple future atau future simple gitu ya. Ada present continuous, past continuous, future continuous, dan masih banyak lagi. Nah, jadi bentuk atau keterangan waktu itu nanti biasanya mempengaruhi bentuk dari kata kerjanya atau predikatnya, seperti itu. Nah, kemudian bentuk keterangan waktu yang terbuat dari preposition plus noun, contohnya ada at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada tambahan ya. Kata benda waktu itu ada yang tidak perlu ditambahkan preposisi, teman-teman. Jadi kayak bisa dibilang ini vocab gitu ya. Misalkan kalau kata benda waktu ya, contohnya tahun, contohnya hari, itu hanya ditambahkan indefinite article, misalnya every, teman-teman. Every day itu bisa dia menjadi keterangan waktu walaupun tanpa preposisi, gitu ya. All day itu juga bisa jadi keterangan waktu. Nah, itu keunikan dari keterangan waktu. Dia bisa dibentuk dari kata benda waktu yang diikuti oleh kata sifat yang tidak jelas. Misalnya every, misalnya some, misalnya one, seperti misalnya the other, dan seterusnya. Lanjut teman-teman ke jenis adverb berikutnya. Misalnya ada adverb of manner atau keterangan cara. Nah, keterangan cara ini cara mengenalinya cukup mudah ya. Jadi biasanya kalau teman-teman menemukan ada kata kok berakhiran dengan ly, misalnya li gitu ya. Misalnya beautifully, misalnya universally, misalnya typically. Nah, itu adalah contoh eh, apa namanya? Kata keterangan yang ditambahkan dengan ly. Dan manner itu biasanya atau umumnya itu adalah yang ditambahkan dengan ly itu. Nah, contoh ya teman-teman yang murni misalnya ada kata warmly dari kata warm, kata sifat artinya hangat. Nah, dikasih li menjadi kata keterangan, ditambahkan arti dengan. Jadinya dengan ramah. Beautifully dengan elok. Swiftly dengan cepat. Tapi nggak semuanya bisa ditambah li ya teman-teman. Misalnya kata cepat yang pakai fast. Itu bukan fastly ya, tapi fast aja. Jadi fast itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Seperti itu. Tergantung menjelaskan kata benda atau bukan. Seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya ada yang dibentuk juga dari preposition plus noun. Contohnya on foot, dengan berjalan kaki. Jadi dengan berjalan kaki itu bahasa Inggrisnya on foot ya. Kemudian ada with a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, mirip atau seperti angin atau ibarat angin. Nah, itu juga keterangan cara. Dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya ada adverb of probability. Ada juga beberapa buku nyebutnya adverb of certainty. Sama aja teman-teman. Bedanya kalau adverb of probability itu keterangan kemungkinan. Kalau adverb of certainty keterangan kepastian. Tapi intinya sama. Caranya bilang mungkin atau pasti atau teman-temannya. Nah, contoh yang murni misalnya ada kata likely, ada perhaps, ada juga probably. Nah, dan teman-temannya itu yang artinya mungkin itu keluarganya sini, teman-teman. Keluarganya adverb of probability. Kemudian ada definitely, artinya pasti, sama kayak absolutely, gitu ya. Ada juga unlikely, artinya kemungkinan kecil gitu ya, atau eh, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang dibuat dari preposition plus noun, ini contohnya sedikit ya, teman-teman, karena sulit juga mencarinya. Contohnya ada in all likelihood, artinya mungkin. Without a doubt, artinya pasti. Dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman ada yang eh, tahu vocab yang artinya mungkin dan dibuat dari preposisi, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, berikutnya ada adverb of negation.
Jadi caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, yang murni itu yang saya temukan cuma satu ya, not teman-teman. Artinya tidak. Nah, kalau yang dibuat dari preposition plus noun itu adalah by no means. Itu artinya juga tidak. Nah, mungkin teman-teman pernah ini di hari keempat ketika kita membahas inversi, itu kan ada penanda nomor 3 kalau nggak salah yang negative adverb itu salah satunya ada under no circumstances dan juga on no condition. Nah, itu sama teman-teman, itu artinya juga tidak atau jangan seperti itu. Jadi itu masuknya ke sini. Oke, lanjut lagi ke adverb of degree atau intensity ya. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Jadi caranya kita bilang seberapa, ya, seberapa cepat, seberapa besar, seberapa banyak dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang murni itu ada kata very, artinya sangat. Fairly artinya agak, sama kayak rather, sama kayak a little bit, gitu ya. More artinya lebih, most artinya paling, jadi komparatif, more sama er itu, teman-teman, itu masuknya ke adverb of degrees ini. Most yang biasanya ada the-nya ya, jadi the most, atau teman-temannya the biasa sebelumnya. Nah, jadi itu artinya yang paling itu masuk ke dalam adverb. Jadi the most apa? Misalkan the most beautiful, yang paling cantik, the most expensive, yang paling mahal, seperti itu. Kemudian ada enough, artinya cukup, dan masih banyak lagi. Untuk contoh yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya teman-teman, kita punya to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi, seperti itu. Nah, contoh berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan frekuensi, jadi seberapa sering, gitu ya. Biasanya ini menjelaskan kata kerja, teman-teman. Biasanya ya. Atau kalau nggak gitu, kata sifat juga bisa biasanya. Nah, contohnya adalah yang murni ada kata never, tidak pernah. Rarely, jarang, sama kayak seldom, sama kayak barely, sama kayak hardly, scarcely, gitu ya. Kemudian ada sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, always, selalu, dan masih banyak lagi. Nah, contoh yang dibuat dari preposition plus noun ya, misalnya ada on a regular basis, artinya biasanya, teman-teman. From time to time, itu kadang-kadang. Nah, ini kemarin di tes itu keluar, teman-teman, di reading ya. Jadi menanyakan sinonim dari apa ya? Kalau nggak salah, subsequently, kalau nggak salah. Sorry. Iya, kalau nggak salah, bukan subsequently. Kalau subsequently itu later. Frequently, kalau nggak salah. Nah, itu kan artinya sama dengan from time to time, yaitu kadang-kadang. Seperti itu. Oke, lanjut ke, nah itu tadi adalah beberapa jenis kata keterangan. Keterangan itu jenisnya banyak banget teman-teman. Nggak cukup kalau kita bahas satu pertemuan ya. Jadi itu tadi hanya beberapa saja. Nah, untuk tempatnya, keterangan ini bisa menjelaskan predikat. Secara umum itu sebenarnya dia menjelaskan predikat ya teman-teman. Nah, tapi beberapa jenis adverb itu juga bisa menjelaskan yang selain predikat. Misalnya kata sifat, misalnya kata benda, dan juga kata keterangan. Nah, kata benda ini nanti pengecualian ya teman-teman, atau ada sedikit gitu yang bisa menjelaskan kata benda ini. Nah, kita bahas satu dulu yang tempat dari predikat. Jadi keterangan ketika menjelaskan kata kerja di predikat itu tempatnya di mana. Nah, itu tergantung kata kerja di predikat itu bentuknya apa, teman-teman. Apakah dia hanya to be yang berdiri sendiri atau kita nyebutnya linking verb ya, ataupun verb tunggal yang punya arti, ataupun auxiliary plus verb. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri, ya, teman-teman. Karena to be ini dan subjeknya biasanya kalau di speaking itu bisa dijadikan satu atau di contracted ya, atau di apa ya, teman-teman? Digabung gitu. Misalkan I sama M jadinya am, maka tengah-tengahnya I sama M itu jangan dikasih apapun. Jadi kalau teman-teman mau masukkan keterangan, pastikan terletak di setelah to be-nya. Ya, jadi contohnya I am here. Atau kalau di speaking biasanya disingkat jadinya I'm here. Gitu ya. Nah, kalau here ditaruh di tengah-tengahnya I sama am, itu nanti nggak bisa disingkat mereka. Jadinya I here am. Jadi panjang atau lama, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Sedangkan di speaking itu supaya cepat atau menghemat tenaga, tapi informasinya tetap tersampaikan bagaimana. Jadi I sama am di tengah-tengahnya jangan dikasih apapun. Gitu ya. Karena mereka bisa disingkat, teman-teman. Nah, berikutnya, kalau misalkan predikatnya kata kerja tunggal, ya entah itu verb 1, verb SIS atau verb 2. Nah, itu nanti eh,
adverb atau kata keterangan itu boleh di antaranya subjek sama verb-nya atau predikatnya, teman-teman. Boleh juga di setelahnya. Karena subjek dan kata kerja tunggal itu nggak bisa digabung. Beda sama to be tadi yang bisa digabung sama subjek. Jadi boleh teman-teman letakkan di tengah-tengahnya subjek predikat. Oke, tapi tetap lihat jenisnya ya, teman-teman. Contohnya, I always come on time. Nah, di situ setelahnya subjek I, itu kan ada keterangan adverb of frequency, always, menjelaskan kata kerja come. Selalu datang dengan tepat waktu. Nah, ini dengan tepat waktu itu adalah keterangan cara. Dia juga keterangan, diletakkan di setelah predikat. Nah, karena kata kerjanya itu yang kata kerja tunggal dan dia punya arti, teman-teman. Beda sama to be tadi. Gitu ya. Jadi keterangan boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Nah, tapi ada syaratnya ya. Kalau misalkan kata kerjanya ini termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek, dahulukan objeknya, teman-teman. Jadi objek dulu baru kata keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary diikuti sama kata kerja, contohnya ada would consider, kemudian had been invented. Nah, nanti keterangan itu teman-teman boleh letakkan di setelah auxiliary pertama. Yang penting jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama, teman-teman. Gitu ya, karena ini sering keluar. Jadi ada auxiliary verb, di tengah-tengahnya itu dimasukkan dengan keterangan. Biasanya nanti di pilihan yang lain itu diotak-atik atau dibolak-balik gitu, teman-teman. Jadi cari yang kalau predikatnya auxiliary verb, keterangan itu diletakkan di tengah-tengahnya, terutama ketika kata kerja itu membutuhkan objek misalnya. Gitu ya. Jadi contohnya, teman-teman. Jadi the world is slowly changing. Nah, itu predikatnya adalah is changing. Di setelahnya auxiliary is itu diikuti oleh slowly, teman-teman. Nah, slowly ini keterangan boleh dipindah di setelahnya kata kerja. Jadi kita juga bisa bilang the world is changing slowly. Artinya sama, teman-teman. Gitu ya. Jadi hanya penempatannya saja yang dibolak-balik. Nah, itu kenapa saya bilang keterangan itu kelas kata yang paling tidak dibutuhkan, tempatnya pun juga bisa di mana-mana gitu ya, teman-teman. Ada nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Kita bahas sedikit dulu ya. Sebenarnya sudah kita bahas, teman-teman. Tapi sambil kita pemanasan atau apa ya, review gitu, overview yang materi sudah kita bahas. Nah, jadi auxiliary itu adalah keluarga kata kerja. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini adalah kata kerja bantu. Alias dia hanya membantu kata kerja lain, teman-teman. Jadi kalau ada auxiliary ya setelahnya wajib ada kata kerja lain. Loser to be kan bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada to be, misalnya is, am, are, kok berdiri sendiri, itu bukan auxiliary, teman-teman. Namanya yang tadi ya kita sebutkan yaitu linking verb. Beda kalau auxiliary harus ada verb setelahnya. Nah, kalau kata kerja inti atau kata kerja murni itu jangan ditambahkan kata kerja lagi karena nanti double. Nah, makanya kalau yang ada kata kerjanya lagi setelahnya berarti itu auxiliary. Gitu ya. Kalau nggak ada berarti bukan auxiliary. Karena do itu juga bisa jadi auxiliary, bisa jadi kata kerja inti artinya melakukan, teman-teman. Contohnya, I did that. Saya yang melakukan itu atau saya melakukan itu. Oke, nah itu melakukan, did-nya bukan auxiliary. Beda dengan I did not do that. Saya tidak melakukan itu. Nah, did not-nya itu, did-nya itu bukan kata kerja inti tapi dia auxiliary. Menjelaskan kata kerja do yang artinya melakukan. Seperti itu. Itu perbedaannya auxiliary sama yang bukan ya. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga, teman-teman. Yaitu yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Teman-teman masih ingat kalau ada keluarganya do, does, did, itu setelahnya wajib diikuti verb keberapa, teman-teman? Verb ke satu. Verb ke satu, that's right. Ya, jadi setelah do, does, did itu harus diikuti verb one, teman-teman. Nggak boleh kita bilang I don't know one, I don't knowing, itu nggak boleh. Jadi kalau I don't, setelahnya harus know. I don't know. I don't eat that. Saya nggak makan itu. Misalkan Muslim terus melihat dikasih babi misalnya, terus kita bilang I don't eat that. Saya tidak memakan itu because I'm Muslim. Misalkan I'm a Muslim misalkan. Contohnya seperti itu. Jadi eh, do dash did harus diikuti verb satu. Saya tidak melakukan itu. I did not do that. Jadi misal kita dituduh nih sama orang mencuri misalnya.
Nah, terus kita bilang, bukan saya pelakunya. I did not do that. Seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah did harus diikuti verb one. Berikutnya kita punya dari keluarganya to be, teman-teman. Yaitu is, am, are, kemudian was, were, kemudian ada be, been, dan juga being. Nah, ada dua jenis kata kerja yang boleh jatuh di setelahnya to be. Ada yang masih ingat apa aja, teman-teman? Verb ing sama verb 3. Iya, betul. Jadi verb ing sama verb 3. Kalau ada to be diikuti verb ing, itu nanti caranya kita bilang sedang. Contohnya, saya sedang nonton TV pas kamu nelpon kemarin. I was watching television when you called yesterday. Jadi I was watching television when you called yesterday. Jadi was watching. Mereka sedang nonton TV ketika saya nelpon kemarin. They were watching TV when I called yesterday. They were watching, itu artinya sedang gitu ya. Nah, tapi kalau to be diikuti verb 3 itu materi kita hari ketiga. Itu adalah pasif gitu ya, teman-teman. Misalnya, mobilku dipinjam Wawan kemarin. My car was borrowed by Wawan yesterday. Jadi was borrowed. Nah, itu adalah menunjukkan pasif gitu ya, artinya di nanti. Seperti itu. Dan yang boleh diikuti dua jenis kata kerja cuma to be ya, teman-teman. Selainnya hanya bisa satu-satu. Berikutnya kita punya keluarganya have, yaitu have, has, sama had. Ini caranya kita bilang sudah atau telah gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat, have, has, had harus diikuti verb keberapa? Verb 3. Verb 3, that's right. Dan ini aktif ya, teman-teman. Jadi jangan tertipu dengan be verb 3 dan have verb 3. Kalau be verb 3 itu pasif, kalau have verb 3 itu aktif. Kalau butuh objek ya harus dikasih objek. Gitu ya. Contohnya saya pernah makan kaviar, contoh aja. Atau saya tidak pernah makan kaviar. Itu kita bilangnya I have never eaten caviar. Misalnya seperti itu. Ya, teman-teman. Atau saya sudah pernah makan sushi misalnya. I have eaten sushi. Jangan bilang I have ever ya, teman-teman. Ever itu tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Jadi kalau kita mau bilang pernah ya pakai have aja. Jadi I have eaten sushi. Atau kalau nggak gitu pakai once. Saya pernah sekali makan sushi. Saya dulu sekali pernah makan sushi misalnya. I have once eaten sushi. Misalnya seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini dari keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini jenisnya paling banyak dan artinya beda-beda ya. Misalnya ada will, artinya akan. Shall, itu juga bisa artinya akan, bisa artinya harus gitu ya. Can artinya boleh, bisa, mampu, mungkin, dapat. Apalagi teman-teman, paling banyak can ini artinya ya. Kemudian must artinya harus, bisa juga pasti. May artinya mungkin, boleh. Nah, kalau dalam berdoa biasanya dia diartikan semoga. Mendoakan sih, bukan berdoa ya, tapi mendoakan orang lain biasanya kita pakai may. Seperti itu. Kemudian ada might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat tapi di masa lalu. Misalnya, waktu kecil saya bisa melihat hantu, contohnya teman-teman. I could see ghosts when I was a kid. Seperti itu. Nah, berarti sekarang udah nggak bisa kalau kita bilangnya I could, gitu ya. Nah, kemudian would itu artinya akan, tapi tidak dilakukan. Jadi kayak kita membuat pengandaian, teman-teman. Contohnya, seandainya kemarin tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah, itu kalau di Inggris kan, if uh, it gimana ya? If it had not rained yesterday, gitu ya. If it had not rained yesterday, I would have visited you. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, modal auxiliary wajib diikuti verb satu. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman tidak menemukan ada verb SIS dan verb 2. Kenapa? Karena verb SIS dan verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Mereka adalah bentuk kata kerja yang hanya bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary di dalam predikat. Seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau verb ing dan verb 3, supaya bisa jadi predikat, ya harus ditambahkan auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu tadi intermezzo atau materi selingan ya, teman-teman. Jadi agak apa namanya? Agak out of topic, tapi tadi karena saya menyebutkan auxiliary ya saya jelaskan sedikit seperti itu.
Kita lanjut ke adverb kembali ya. Kita balik ke topik kita hari ini. Nah, tadi adverb menjelaskan kata kerja di predikat. Sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat, teman-teman. Nah, keterangan itu juga bisa menjelaskan kata sifat. Ya, biasanya terletak di sebelumnya kata sifatnya. Contoh misalnya ada kata big, besar gitu ya. Untuk bilang sangat besar itu misalnya very big. Lebih kalau besarnya pakai massive ya, itu more massive, more enormous, gitu ya, more magnificent dan lain-lain. Kemudian, nah kemarin kita juga belajar kalau kata sifat itu bisa menjelaskan kata benda, letaknya di sebelumnya kata benda, teman-teman. Dan urutannya seperti ini, ya kan? Nah, determiner sama deskriptif itu sebelumnya boleh ditambahkan oleh kata keterangan. Jadi sebelumnya determiner boleh ada keterangan, di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif itu kalau kita masukkan keterangan juga nggak apa-apa, teman-teman. Untuk jenisnya adalah seperti ini. Sekali lagi jangan dihafal, nanti saran saya teman-teman tulis aja di buku catatan teman-teman, kemudian nanti sambil latihan sambil dibuka. Seperti itu nanti lama-lama akan hafal sendiri. Nah, itulah kenapa di hari pertama saya selalu menyarankan ke teman-teman dicari predikatnya dulu, teman-teman. Karena subjek itu kadang panjang banget, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah nemu predikat, tinggal cek sebelumnya aja, karena tempatnya subjek kan sebelumnya predikat. Seperti itu. Jadi kata benda di subjek itu bisa dijelaskan kata sifat sebanyak ini. Nah, kata sifat yang sebanyak ini boleh ditambahkan di dalamnya oleh kata keterangan. Seperti itu. Yang pertama ada adverb of probability, perhaps misalnya, dan lain-lain. Setelahnya ada adverb of negation, contohnya not. Setelahnya ada distinguishing, misalnya even. Nah, setelahnya ada determiner, teman-teman. Nah, urutannya seperti ini ya, kita hanya boleh pilih salah satu saja, nomor 1, 2, dan 3. Lanjut, bla bla bla. Nah, sebelum deskriptif, kalau mau ditambahkan keterangan, boleh. Adverb of degree, atau keterangan tingkatan, misalnya most. The most beautiful, the most expensive misalnya. Ya kan? Jadi the most expensive. Misalnya seperti itu. Kemudian ada frekuensi. Nah, biasanya kalau setelah ada degree ada frekuensi. Misalkan the most commonly. Nah, biasanya karena ada frekuensi, frekuensi itu jarang menjelaskan kata sifat tapi menjelaskan kata kerja. Biasanya setelahnya diikuti oleh participle, teman-teman. Yang nomor 4 ini. Jadi entah verb ing atau verb 3. Misalnya bahan bakar yang paling sering dipakai itu kalau di Inggris kan the most commonly used fuel, seperti itu. Nah, kemudian nama jang baru setelahnya kata benda yang dijelaskan. Oke. Nah, kata benda pun itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Contohnya kata keterangan tempat, teman-teman. Ya, misalnya anak-anak di sekolah ini. Jadi kalau kita bilangnya the students at the school, seperti itu. Misalnya para dokter di rumah sakit tersebut, the doctors in that hospital atau at the hospital, seperti itu. Gitu ya. Nah, tempatnya di setelah kata bendanya, teman-teman. Karena kalau sebelumnya itu tempatnya kata sifat. Nah, tapi kalau misalkan mau ditaruh di sebelumnya, teman-teman masih ingat sebelumnya kata sifat tadi ada keterangan. Jadi sebelumnya noun itu kalau mau ada keterangan sebenarnya boleh, tapi harus ada kata sifat di tengah-tengahnya sini. Minimal determiner, teman-teman. Misalnya, not a good teacher, misalnya. I'm not a good teacher. Saya bukan guru yang baik. Atau saya bukan seorang guru yang eh, ya yang bagus, misalnya seperti itu. Nah, itu kita nggak boleh bilang, I am not good teacher. Nggak boleh. Harus ada e-nya. I'm not a good teacher. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya lagi ini saya dapat dari novel kalau nggak salah, atau cerita pendek. Misalnya, not a good reason to live. Jadi bukan sebuah alasan yang baik untuk eh, hidup. Maksudnya mungkin alasannya itu jahat, membunuh atau mencuri gitu ya, teman-teman. Jadi bukan alasan yang baik untuk bertahan hidup. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada kata benda reason, sebelumnya itu ada keterangan yaitu not, teman-teman. Tapi not sama reason itu dipisah sama determiner a. Itu good kalau teman-teman hapus nggak masalah. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, setelahnya reason ada to verb 1. Nah, itu juga keterangan, teman-teman. Seperti itu. Bahkan kata keterangan yang lain juga boleh dijelaskan kata keterangan. Ya, teman-teman. Contohnya adalah not here. Bukan di sini atau tidak di sini. Nah, itu not here. Misalkan lagi tidak terlalu
gimana ya? Tidak terlalu gimana? Dengan tidak dengan tidak berhati-hati, misalnya gitu. Itu kalau di Inggris kan not meticulously atau not carefully, dengan tidak berhati-hati seperti itu. Itu ya, teman-teman. Atau bisa dari carelessly juga boleh sih, atau recklessly juga boleh gitu. Tapi kalau kita mau pakai not, boleh juga not carefully, not meticulously, seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya di dalam contoh soal kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Seperti biasa, coba teman-teman lihat di soal, adakah kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Is. Iya, Is. betul. Ada is ya. Tapi is di sini dia auxiliary, teman-teman. Verbnya adalah understood. Sorry, ternyata di situ ada predikat lagi, yaitu store. Maaf, jadi di situ ada kata kerja store, artinya menyimpan ya, teman-teman. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, ada predikat lagi tadi yang teman-teman temukan tadi, yaitu is understood. Subjeknya is understood itu yang di depan sendiri, yaitu the mechanism. Ada conjunction by which. Jadi kalimat ini secara sentencing sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, kalau kita lihat, berarti ini masalahnya phrasing ya, teman-teman. Titik-titik terletak di dalamnya predikat. Berarti tidak mungkin itu tempatnya kata sifat. Karena yang menjelaskan predikat antara dua, teman-teman. Bisa auxiliary, yaitu kata kerja itu sendiri ya. Bisa juga kata keterangan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang auxiliary. Yang ada adalah kata keterangan. Teman-teman masih ingat A, B, C, D? Atau boleh buka kamus nggak apa-apa? A, B, C, D itu yang kata keterangan yang mana, teman-teman? Not. Yang not, that's right. Yang Charlie ya. Not itu adalah adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Seperti itu. Gitu ya. Atau diganti dengan by no means juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan ada keterangan lain, misalnya clearly, didulukan yang pendek, teman-teman. Clearly dulu, baru by no means, yang berupa frase. Seperti itu. Tapi kalau cuma not, ya taruh di urutannya. Seperti itu. Jadi jawabannya benar yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidak dipahami dengan jelas. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Non itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti, teman-teman. Kalau dimasukkan kata ganti di sini, nanti fungsinya sebagai apa tidak jelas. Jadi inversi nanti ada auxiliary, subjek, predikat. Jadi pertanyaan nanti teman-teman. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, no itu materi kita kemarin. Itu kata sifat dari keluarganya determiner. Lebih tepatnya penanda jumlah atau quantifier atau cardinal maaf teman-teman, cardinal number gitu ya. Nah, sedangkan yang delta, nor itu adalah conjunction. Ya, dia keluarganya fanboys, harus menghubungkan dua yang sama, yang setara. Sedangkan sebelumnya predikat, setelahnya bukan, jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, is not itu bisa disingkat kalau di speaking ya, nanti jadinya isn't. Nah, tapi kalau di soal structure tidak boleh ada yang disingkat. Lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada yang mana? R. Are. Ya, that's right. Ada are ya. Are di sini dia berdiri sendiri, teman-teman. Karena setelahnya tidak ada kata kerja yang dijelaskan ya, sebelum dia nabrak bagian kalimat yang lain. Berarti di situ predikatnya sudah ada, subjeknya kata benda sebelumnya, yaitu amobas. Nah, ada predikat lagi nggak, teman-teman, selain are? Jangan takut salah. Tidak Tidak ada. ada. Tidak ada, that's right. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nggak ada conjunction juga ya, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. To be itu hanya buat syarat, dia nggak punya arti, teman-teman. Nah, setelahnya boleh diikuti apapun. Boleh diikuti kata sifat, kata kerja. Kalau kata kerja ya harus verb ing atau verb 3 ya. Kata benda. Kalau kata benda itu nanti bukan objek, teman-teman. Itu namanya komplement atau pelengkap. Gitu ya. Kemudian apalagi kata keterangan itu bisa.
Nah, kalau kita lihat berarti patokan kita mencari sesuatu di sini itu adalah setelahnya titik-titik. Di setelah titik-titik itu ada kata kerja small, artinya kecil atau yang kecil seperti itu. Berarti dia adalah kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan adverb atau kata keterangan. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Apa? Yang Alpha. Ya, that's right. Yang E ya. Kalau O-nya 2 itu adalah kata keterangan dari keluarganya adverb of degree, teman-teman. Keluarganya very, keluarganya more, atau most gitu ya, dan teman-temannya itu. Nah, ya jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena dia fanboys. Sebelumnya predikat, setelahnya tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Charlie kenapa salah? Nah, so itu sebenarnya juga bisa jadi adverb of degree, artinya sangat, teman-teman. Cuman setelahnya so sudah ada kata sifat lagi, yaitu for. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena sudah lengkap kata sifatnya. Nanti double kata sifat. Kalau yang delta, nah as far as, kalau teman-teman menemukan susunan as ini anggap satu aja, teman-teman. Ya, jadi itu ikut sama as yang paling belakang itu. As yang paling belakang itu memiliki dua kelas kata, ya, yaitu preposisi artinya dengan. Jadi kayak sama jauhnya dengan. Nah, itu setelahnya harus ada kata benda. Nah, sebelum nabrak preposisi yang lain. Tapi di situ nggak ada kata benda, teman-teman. Small kan kata sifat ya. Berarti bukan preposisi. Nah, as itu juga bisa jadi conjunction. Artinya sama, teman-teman. Artinya dengan gitu ya. Nah, tapi kalau conjunction setelahnya harus subjek predikat. Tapi di situ tidak ada subjek predikat. Berarti yang delta tidak bisa. Diingat-ingat kalau ada as, yang materi kita hari ke-8 ya, gandengan kata, sama apanya dengan. Misalkan sama mahalnya dengan, sama bagusnya dengan, sama jauhnya dengan. Nah, itu nanti setelahnya boleh subjek predikat ataupun kata benda yang dibandingkan. Seperti itu. Tapi itu bukan subjek predikat, juga bukan kata benda, jadi nggak bisa, teman-teman. Maka jawabannya yang alfa tadi. Nice, nanti kalau diartikan, para amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Lanjut ke contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari kata kerja sebagai predikat dulu. Apakah ada, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Showed. Showed, that's right. Subjeknya adalah sculpture and Whitney ya. Adakah predikat lagi sebagai, adakah predikat lagi di soal ini, teman-teman? Recognize, Yes. and then, and Encourage. encourage, that's right. Nah, recognize and encourage ini adalah predikat, subjeknya her parents, ada conjunction that, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, ini saya sarankan sekali buat teman-teman untuk mengasah listening, itu caranya kita menyuarakan yang berwujud. Jadi bahasa Inggris itu nggak enaknya gini, teman-teman. Tulisan sama bacaan itu banyak yang yang menyeleweng gitu ya. Nah, untuk teman-teman bisa mengenali ketika teman-teman mendengarkan sesuatu nanti langsung di pikirannya teman-teman itu kayak tergambar gitu. Oh, itu tulisannya begini. Nah, itu harus sambil latihan, kalau bisa teman-teman sambil melafalkan atau dibaca. Gitu ya. Salah nggak apa-apa, teman-teman. Karena proses nanti sambil dicek, benar nggak sih bacanya gini, seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengebus atau mempercepat belajarnya teman-teman. Seperti itu. Memang agak keras ya, teman-teman. Maksudnya agak berat, tapi ya mau nggak mau seperti itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap intinya. Kalau kita lihat di setelahnya titik-titik, itu ada kata benda yaitu a child. Ya kan? Nah, kata benda ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda. Karena nanti subjeknya double, teman-teman. Nah, kata benda itu fungsinya ada dua. Kalau nggak subjek, ya objek. Berarti ini kita jadikan objek saja. Objeknya sesuatu di sini, yang nantinya supaya dia berubah kelas kata. Dan yang bisa merubah kelas kata itu cuma satu, yaitu preposisi. Jadi tugas kita di titik-titik di situ adalah mencarikan preposisi, teman-teman. Kira-kira berarti jawabannya yang mana? D. Ya, yang delta ya, Delta. yaitu as, artinya sebagai. Yang alpha itu ada dua kesalahan, teman-teman. Has been itu predikat ya.
Nah, kita nggak butuh predikat lagi, predikatnya sudah cukup. Apalagi predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik yang di paling depan, kok menemukan jawaban yang diawali predikat, jangan dipilih, pasti salah teman-teman. Oke, dan itu sering keluar di soal. Jadi itu bisa dianggap nanti bonusnya teman-teman, pilihannya jadi tinggal 3. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo setelah conjunction harus ada subjek predikat sebelum dia nabrak subjek predikat yang lain. Nah, setelahnya well itu sudah ada a child subjeknya, tapi nggak ada predikat, teman-teman. Tiba-tiba nabrak subjek predikat yang baru. Jadi yang Bravo ini tidak bisa. Ini kebalik sebenarnya yang Bravo itu. Seumpama conjunction dulu, subjek predikat itu bisa. Gitu ya, tapi itu karena kebalik Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat, kita akan membutuhkan 2 conjunction. Sedangkan di soal cuma ada 1, di pilihan Charlie nggak ada conjunction lagi, jadi nggak boleh dimasukkan SP1 lagi. Charlie nggak bisa, nah jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, atau kalau dibaca dulu ya, jadi as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artist talent that her parents recognized and encouraged. Jadi sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menunjukkan gitu ya, sebuah kecerdasan, sebuah ya kecerdasan dan bakat artistik yang luar biasa baik atau yang sangat baik gitu ya, yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Kita lanjut ke, ternyata nggak ada contoh lagi teman-teman. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman ya, mungkin ada yang pengen ditanyain mengenai kata keterangan. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekarang giliran teman-teman berarti ya, dicoba dulu seperti biasa, jangan takut salah. Saya batasi untuk chatnya supaya hanya bisa ke saya dan saya mute dulu teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Oke, tapi mayoritas menjawab Alpha. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada predikat teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat ya. Subjeknya adalah coastal areas. Oke, nah berarti di sini kita hanya kehilangan predikat saja. Nah, di antara A, B, C, D itu semuanya ada predikatnya. Yang alpha itu to be diikuti verb 3, pasif ya teman-teman. Yang Bravo ada experience, verb 1, dia aktif. Charlie to be verb 3 itu juga pasif. Delta ada verb 1 juga, itu aktif. Nah, yang membedakan mereka ini selain aktif pasifnya adalah ketambahan sama kata generally, itu kata keterangan teman-teman. Nah, sekarang kita cek dulu ya, apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif. Caranya gimana? Kita cari ada objeknya atau tidak. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sebentar. Ada objeknya nggak teman-teman di soal? Nggak ada. Oke, higher humidity levels itu artinya adalah tingkatan-tingkatan kelembaban yang lebih tinggi. Nah, sekarang gini teman-teman. Untuk mengetahui apakah ada objeknya atau tidak, kita cek kata intinya ya, yaitu level. Nah, level itu kelas katanya apa, teman-teman? Nah, jadi level itu adalah kata benda dan dia bisa dihitung, teman-teman. Oke, tadi dijelaskan oleh higher dari kata high artinya tinggi. Seperti nah, kata benda itu kalau diletakkan di setelah predikat berarti itu adalah objek. Nah, jadi kalimat ini teman-teman itu ada objeknya.
Gitu ya. Nah, kalau ada objeknya, higher humidity levels, itu kan kata benda intinya di levelsnya. Itu dijelaskan oleh noun adjunct humidity, teman-teman. Sama adjektif dari size atau ukuran. Gitu ya. Miliknya deskriptif. Nah, ada adjektif menjelaskan noun, kita anggap satu aja, itu noun phrase, teman-teman. Gitu ya. Nah, tempatnya sebagai objek. Karena ada objeknya, otomatis yang pasif tidak bisa. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Yang Charlie juga nggak bisa. Nah, jadi tinggal Bravo atau Delta. Nah, sekarang di situ bedanya hanya ada keterangannya. Jadi di sini kan penambahan keterangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kata kerjanya itu butuh objek, jangan dipisahkan predikat yang butuh objek dengan objeknya. Jadi kalau mau ditambahkan keterangan, ada dua pilihan, teman-teman. Keterangan itu boleh diletakkan di sebelum kata kerjanya atau di setelah objeknya. Makanya ada susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Walaupun K itu juga bisa pindah di paling depan. Di sebelumnya subjek, dikasih koma ya. Atau di sebelumnya predikat. Jadi S, keterangan, nanti biasanya diapit 2 koma biasanya ya teman-teman. Kemudian predikat, objek. Nah, jadi cari yang predikat sama objeknya itu tidak terpisah oleh apapun. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Kalau Bravo kita masukkan di titik-titik, nanti antara predikat sama objek ditambahkan keterangan. Jadi nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, nanti kalau dibaca, coastal areas generally experience higher humidity levels. Kalau diartikan, area-area daerah pantai atau pesisir gitu ya, umumnya itu mengalami tingkat-tingkat kelembaban yang lebih tinggi atau hujan yang lebih sering lah mungkin seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Jadi ini urutan seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor setelahnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawab ya teman-teman. Dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman ya. Salah nggak apa-apa. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Sorry, yang Alpha yang tadi ya, maaf teman-teman. Antara Bravo atau Charlie, ada juga yang Alpha. Ternyata benar. Jadi Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang pasti nggak ada yang jawab Delta ya. Nah, berarti teman-teman sudah dapat materi hari kedua tentang fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi pilihannya ini tinggal 3, teman-teman. Seperti itu. Betul, yang delta tidak mungkin diletakkan di titik-titik karena titik-titik berada di awal kalimat. Nah, berarti di sini kita cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada are becoming. Subjeknya adalah sustainable farming practices. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi hati-hati, di setelahnya titik-titik itu ada kata benda, teman-teman. Yaitu the world. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda ya, the world population maksud saya. Kenapa? Karena nanti kata benda sebelum predikat ada 2. Ini harus salah satu aja. Nah, otomatis ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di dalam titik-titik, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi itu cuma 1, yaitu yang alpha. Jawabannya yang alpha ya. Nah, kalau yang Bravo, once itu kata keterangan. Kata keterangan itu tidak merubah kelas kata yang lain. Dia hanya menambahkan arti saja atau menambahkan detail saja, teman-teman. Oke, jadi Bravo nggak bisa. Once juga bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Tapi nggak mungkin kita masukkan conjunction di sini karena tidak ada predikat lagi selain are becoming. Seperti itu. Charlie juga sama, itu ada conjunction, tidak ada predikat lagi, nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan dengan populasi dunia yang tumbuh dengan cepat, praktek-praktek pertanian yang berkepanjangan itu semakin menjadi penting atau dibutuhkan atau menjadi semakin penting kalau diartikan seperti itu.
Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, semua. Ada juga delta. Ternyata antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama ya. Ada juga bravo. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada can be used. Subjeknya adalah chlorine, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di setelahnya kata kerja pasif atau predikat pasif, be verb 3. Otomatis tidak boleh diisi oleh objek. Nah, di pilihan ganda juga tidak ada objek, ya. Yang ada cuma keterangan sama predikat. Kalau yang delta nggak bisa ya, teman-teman, karena predikat lagi. Nanti predikatnya double. Oke. Nah, jadi kita cek satu-satu. Yang alpha to verb 1 itu bisa jadi keterangan. Kita tahan dulu. Yang bravo for diikuti kata benda itu juga keterangan, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Yang Charlie ada fanboy, setelahnya verb ing, sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali di dalam predikat, jadi yang Charlie tidak bisa ya, teman. Sorry teman, nggak bisa. Berarti antara alpha atau bravo, bedanya alpha sama bravo adalah to verb 1 itu boleh diikuti objek, dan setelah titik-titik ada objeknya, yaitu water. Sedangkan yang bravo, for sanitation, ada action-actionnya ini ya, tion-tionnya itu teman-teman, itu kata benda murni. Kata benda murni itu tidak boleh punya objek. Jadi yang boleh punya objek itu cuma kata kerja yang membutuhkan objek dan juga preposisi, teman-teman, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Itu ya. Jadi yang bravo tidak bisa karena nanti double objek. Ada sanitation, ada water. Salah satu aja gitu ya. Atau kalau nggak gitu kita jadikan verb ing itu malah boleh. For sanitizing. Nah, gerund ya boleh diikuti objek. Seperti itu karena gerund itu mengikuti aturan verb satunya. Kalau butuh objek ya harus dikasih objek seperti itu. Sedangkan sanitation itu kata benda teman-teman, nggak boleh punya objek. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca mainly important for its chemical reactivity, chlorine can be used to sanitize water. Nah, nanti kalau diartikan utamanya penting untuk reaktivitas kimiawinya. Klorin itu bisa digunakan untuk mengsanitasi air atau membersihkan air seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie, Alpha, Bravo. Sorry. Iya, Bravo yang tadi maaf. Berarti antara Alpha atau Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata develop, bab 1 ya. Subjeknya itu adalah, nah subjeknya ada 3, tapi kita anggap 1 ya teman-teman, karena hanya dihubungkan pakai van voice end. Nah jadi subjeknya ada academic knowledge, critical thinking, dan juga problem solving abilities. Gitu ya. Nah, develop ini boleh punya objek, boleh tidak. Tapi kalau subjeknya benda mati atau yang tidak bisa melakukan sesuatu, biasanya dia tidak memiliki objek. Artinya berkembang atau muncul. Bukan yang mengembangkan ya, tapi yang berkembang, teman-teman. Nah, artinya setelahnya cukup diikuti kata keterangan saja. Jadi carikan A, B, C, D yang kata keterangan saja. Yang alpha di situ ada us, itu preposisi ya. Nah, tapi tidak ada kata benda sebagai objeknya, teman-teman.
Nah, nggak bisa. Preposisi itu harus ada kata benda sebagai objek setelahnya supaya menjadi keterangan. Nah, sedangkan setelah preposisi diikuti keterangan tidak jadi apa-apa nanti jadinya ya. Nggak bisa gitu teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada fanboys. Sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali ya. Maksudnya di dalam predikat teman-teman. Karena kalau yang subjek nggak boleh. Fanboys itu meloncati predikat nggak boleh. Jadi kalau kita mau cari gandengannya ya yang setelahnya. Kalau misalkan dia terletak di setelah predikat ya harus mencarinya paling jauh ya sampai predikat. Nah itu kan nggak ada verb ing ya. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah together itu kalau kita cek di kamus, teman-teman, itu adalah kata keterangan. Sama kayak collectively. Oke, nah dia adalah adverb. Jadi tanpa preposisi pun dia sudah adverb. Jadi jangan ditambahkan preposisi lagi ya, teman-teman. Nah, jadi cukup yang together aja. Jadi yang Charlie kemungkinan bisa. Kalau yang Delta ada apa namanya conjunction with which. Kita nggak butuh conjunction di akhir kalimat itu nggak bisa. Apalagi di soal nggak ada predikat lagi ya. Jadi jawabannya adalah fix yang Charlie. Nanti kalau diartikan dalam proses belajarnya murid atau mahasiswa atau pelajar gitu ya. Pengetahuan akademik, kemudian kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan menyelesaikan masalah itu berkembang secara bersama-sama atau muncul bersamaan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata can be adjusted. Subjeknya adalah the amount. Tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya kata kerja pasif, predikat. Jadi bukan objek. Nah berarti tempatnya kata keterangan. Nah di setelah titik-titik itu ada kata benda teman-teman. Nggak boleh ini kata benda dibiarkan tetap jadi kata benda. Karena nanti nggak boleh keterangan punya objek. Ataupun eh, predikat pasif punya objek nggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa kita masukkan di sini adalah preposisi yang fungsinya nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Itu ya. Alpha yang nggak bisa karena subjek predikat lagi tidak ada conjunction. Kalau yang Bravo ada conjunction, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie, nah during itu adalah preposition, jadi kemungkinan dimasukkan ke titik-titik bisa. Kita cek dulu yang delta. Meanwhile itu kata keterangan teman-teman. Ya, artinya sementara ini atau sementara itu gitu ya. Atau di waktu yang sama seperti itu. Jadi kita nggak bisa keterangan punya objek itu nggak bisa teman-teman. Yang boleh punya objek cuma kata kerja yang butuh objek yang dia aktif ya. Dan juga preposisi yang nantinya untuk dirubah jadi kata keterangan. Seperti itu. Nah, jadi di situ jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nanti kalau diartikan, jumlah cahaya yang memasuki sebuah ruangan bisa disesuaikan selama pemasangan jendela-jendela baru. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga delta. Mari kita cek ya teman-teman. Dicari dulu predikatnya. Di situ ada is price, subjeknya adalah the material carbon fiber. Ada conjunction because, subject it,
predikatnya adalah does not weaken. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau teman-teman perhatikan, titik-titik terletak di setelah kata kerja aktif teman-teman. Tapi dia tidak butuh objek ya. Nah, di setelahnya itu ada kata benda objek. Exposure itu adalah kata benda. Nah, ini harus kita rubah menjadi kata keterangan, teman-teman. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Jadi tugas kita mencarikan preposisi saja. Nah, di pilihan ganda, preposisi cuma satu, ya, yaitu yang alpha. Bravo itu conjunction, selain fanboys menghubungkan dua SP, sedangkan setelahnya nggak ada SP, teman-teman. Kalau yang Charlie Nor sama yang Delta But itu keluarganya fanboys, harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Atau kebalikannya, setelahnya objek atau kata benda, ya sebelumnya harusnya kata benda atau objek. Tapi itu nggak sama, jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, eh, bahan serat karbon itu dinilai karena kekuatannya, untuk kekuatannya, karena bahan tersebut itu tidak melemah terhadap paparan kelembaban atau paparan air gitu ya, atau basah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, kita cek ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, di situ ada support, subjeknya adalah vitamin A. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi. Preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda, teman-teman. Sebelum dia nabrak preposisi yang lain atau bagian kalimat baru yang lain. Misalnya predikat, misalnya koma, misalnya titik gitu ya. Setelah preposisi harus ada kata bendanya. Nah, di situ kita carikan kata bendanya. Oke. Yang alfa itu subjek predikat. Sedangkan sebelumnya preposisi nggak bisa, teman-teman. Bisa itu preposisi ya. Kalau yang bravo, to verb 1 itu juga preposisi. Nah, preposisi itu sebelum nabrak preposisi yang lain ya harus dikasih objeknya dulu supaya dirubah jadi keterangan. Jadi yang bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah kalau teman-teman menemukan ada conjunction kok langsung diikuti predikat, itu sudah pasti salah, teman-teman. Ya. Nah, kecuali ada memang beberapa conjunction yang bisa langsung diikuti predikat, tapi when tidak bisa. Oke, when itu harus ada subjek kemudian predikat. Jadi secara bentuk yang Charlie itu sudah salah, teman-teman. Nanti jadi pertanyaan itu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta itu adalah bentuk gerund dari to be. Jadi bentuk kata benda dari kata kerja to be. Ya, kenapa kok dibentuk menjadi kata benda? Karena diletakkan di setelah preposisi. Preposisi butuh objek setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Nah, kalau diisi sama kata kerja ya kata kerjanya harus dirubah jadi kata benda dulu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, besides being critical for vision, vitamin A also supports immune function. Jadi selain menjadi penting untuk penglihatan, vitamin A juga mendukung fungsi kekebalan tubuh. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga bravo,
Ada juga Charlie. Jadi Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah approximately 31% of the world's land area. Itu subjeknya panjang sekali, teman-teman. Kata benda intinya adalah di areanya. Itu ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelah keterangan. Preposisi diikuti kata benda keterangan. Yang bisa dimasukkan ke sini hanyalah keterangan yang lain. Nah, kalau kita cek ABCD, kata benda yang dipakai adalah kata benda waktu. Kata benda waktu, kalau dipakaikan determiner yang tidak jelas, contohnya every, jadi every year misalnya teman-teman. Kalau nggak gitu, all tadi saya bilang ya, all year itu tidak perlu preposisi. Itu keunikan dari keterangan waktu. Gitu ya, jadi tidak perlu preposisi. Kita langsung bilang all year. I can do this all day. Saya bisa melakukannya seharian. Misalnya seperti itu. Jadi, I can do this all year. Saya bisa melakukannya setahun penuh. Misalnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Alpha salah karena ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada preposisi. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau kata benda waktu diikuti oleh, maksudnya sebelumnya itu ada determiner yang tidak jelas jumlahnya. Misalnya all itu kan berapanya tidak jelas, teman-teman. Tidak perlu preposisi, dia bisa langsung menjadi keterangan. Sama yang delta itu juga ada preposisinya. Gitu ya. Itu keunikan dari keterangan waktu yang dibuat dari kata benda waktu. Jadi nanti kalau diartikan, kira-kira atau sekitar 31% dari area daratan dunia itu forested atau tertutup atau ditutupi dengan pohon-pohon sepanjang tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ternyata. Kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is used, teman-teman. Subjeknya adalah quartz glass. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP. Kali ini sudah lengkap. Nah, titik-titik ini terletak di setelah kata keterangan berupa preposition plus noun. Berarti di sini tempatnya kata keterangan lagi. Jadi carikan kata keterangan yang bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Yang alpha itu predikat ya. Nanti predikatnya double nggak bisa. Yang bravo ada conjunction. Nggak bisa. Nah, yang Charlie kemungkinan bisa. To minimize temperature fluctuations. Itu bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi. Nggak bisa, teman-teman. Jadi fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, kaca kuarsa juga disebut dengan silika yang difusi, gitu ya, yang telah mengalami reaksi fusi, itu digunakan dalam proses manufaktur untuk meminimalisir fluktuasi suhu atau temperatur seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta. Oke, kita cek. Ada juga Bravo. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb ya, has been. Subjeknya adalah the coconut palm.
nggak ada predikat lagi, teman-teman. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya kata as an energy source. Itu preposisi diikuti kata benda berarti keterangan ya. Setelahnya juga kata keterangan, teman-teman. Jadi di sini ini hanya bisa diisi oleh kata keterangan atau kalau nggak gitu menghubungkan dua keterangan ini. Jadi fungsinya Venbus. Atau kita cek satu-satu ya. Yang alpha so that itu satu kata, teman-teman. Jadi so that itu satu kata, artinya sehingga dia adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction, terutama yang selain Venbus gini ya, karena subjek predikat cuma satu. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, as well as, yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Jadi kalau ada as ketemu as lagi, tengah-tengahnya itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan, maka teman-teman anggap itu jadi satu sama asnya, ikut asnya, teman-teman, yang belakang. Oke? Entah dia preposisi atau conjunction. Kalau preposisi ya setelahnya harus ada kata benda dulu. Kalau conjunction setelahnya harus ada subjek predikat. Nah, tapi di sini ada informasi tambahan, teman-teman. Karena ada soal ini ya untungnya gitu. Jadi as well as itu juga bisa berfungsi mirip kayak conjunction fanboys. Ya, karena artinya sama dengan and. Jadi dia kalau dipakai itu mirip kayak fanboys boleh. Artinya dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama boleh. Ya, jadi misalkan sebelumnya keterangan yaitu as an energy source, setelahnya itu juga keterangan for its oil. Nah, yang Bravo kemungkinan bisa karena dia sama dengan and, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah together itu sebenarnya kata keterangan. Kenapa saya bilang sebenarnya? Nah, together itu adalah kalau mau diletakkan menjelaskan kata kerja grown itu ya. Nah, harusnya letaknya tidak boleh di antara yang jadi penempatan keterangan itu harus yang urut, teman-teman. Yang pendek dulu, berupa kata dulu. Gitu ya. Jadi together itu kalau mau dimasukkan boleh di sini, boleh di sini. Tapi biasanya di sebelum keterangan waktu ya, karena keterangan waktu biasanya diletakkan di akhir, teman-teman. Jadi biasanya di sini together-nya. Nah, nanti setelahnya yang kata-kata together, today, yesterday misalkan, itu kalau mau diikuti kata keterangan yang berupa frase. Jadi dia lebih dari satu kata, preposition plus noun. Nah, jadi di sini kalau mau diikuti keterangan harus preposition plus noun juga atau yang panjang-panjang. Makanya setelahnya ini juga ada preposition plus noun, teman-teman. Jadi urut ya penempatannya, yang pendek dulu. Kalau ada keterangan lagi ya yang pendek dulu. Nah, baru nanti yang panjang-panjang itu diletakkan di belakang-belakang setelah yang pendek-pendek seperti itu. Nah, jadi yang Charlie itu salah penempatan, teman-teman. Walaupun dia kata keterangan gitu ya, nggak bisa. Kalau yang Delta much itu kata keterangan menjelaskan preposition like itu bisa, teman-teman ya. Nah, tapi preposisi itu setelahnya harus nemu kata benda dulu, baru nabrak preposisi yang lain. Gitu ya. Jadi like ini nggak bisa karena nggak ada objeknya, nggak ada kata benda setelahnya yang dirubah jadi keterangan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca atau kalau diartikan, ditanam hari ini sebagai sebuah sumber energi dan juga atau sebagaimana untuk diambil minyaknya, pohon kelapa itu telah menjadi staple itu apa ya, teman-teman? Tanaman pokok gitu atau tanaman endemik gitu ya di area-area tropis selama berabad-abad seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang adverb ya. Sambil saya absen, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan. Sebentar, ada pertanyaan nih. Mister izin. Oh, sorry. Saya kira pertanyaan, teman-teman. Oke, baik. Nah, saya absen dulu ya, teman-teman. Eh, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sir, mau nanya, Sir. Boleh, boleh. Silakan. Yang masalah yang all itu harus sama itu ya. Waktu kan, kayak all year itu udah termasuk apa namanya keterangan ya, Sir ya. Betul. Jadi kalau ada kata benda waktu, misalnya bulan, misalnya hari, misalnya tahun, gitu ya, dan diikuti oleh penanda jumlah yang tidak jelas, atau intinya penanda sifatnya itu nggak jelas gitu. Bisa every, bisa all, bisa one, misalkan 1 year atau 1 day. Itu tanpa preposition pun dia bisa menjadi keterangan, Mister. Jadi sama kayak dia diletak. Jadi tergantung letaknya. Kalau letaknya subjek ya dia subjek, letaknya objek dia objek. Nah, kalau letaknya dia keterangan berarti dia menjadi keterangan tanpa preposisi itu bisa. Seperti itu, Mister.
Terus sama yang tadi yang terakhir itu, Sir. Yang as well as itu Mhm. apa namanya? Itu masih bingung itu. Jadi gini, ini masalah vocab aja ya teman-teman. Jadi as well as ini, atau kalau teman-teman menemukan ada as, itu sama dengan more than. Jadi bukan cuma as aja teman-teman. More than juga sama. Jadi kalau ada more atau sama than, itu setelahnya, jadi than-nya ini sama kayak as-nya ini bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kayak fanboys teman-teman fungsinya. Ya, jadi setelahnya than itu boleh diikuti benda yang dibandingkan aja kalau dia preposisi. Nah, setelahnya than itu kalau dianggap conjunction, dia bisa subjek, predikat, ataupun diinversi juga boleh. Predikat dulu baru subjek. Nah, atau more than itu setelahnya juga bisa menjadi eh, apa namanya conjunction yang fanboys. Artinya sebelumnya sama setelahnya than-nya, jadi sebelumnya more sama setelahnya than-nya itu kalau diikuti benda yang sama atau paralel itu bisa. Ini keunikan dari as sama more than, teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya kalau setelah as diikuti preposition plus noun, setelahnya juga preposition plus noun itu boleh. Atau coba kita cek di kamus, semoga ada ya teman-teman. Saya belum pernah ngecek sih. Tapi coba kita cari yang as aja sesuai yang ada di soal tadi. Kita cari yang as. Nah ini teman-teman. Misalnya kita cari yang as setelahnya diikuti preposisi. Di sini tidak ada teman-teman. Oh, ternyata di kamus nggak ada, teman-teman ya. Tapi itu bisa, atau teman-teman bisa cek di Uglis, gitu ya. Kalau kita pergi ke uglis.com, itu kita bisa mencek, misalkan teman-teman mencari as well as from, misalnya. Itu nanti ada, seperti itu. Atau as well as in, misalnya. Itu bisa, teman-teman. Gitu ya, karena as well as itu bisa sama kayak and. Jadi, misalnya, sama kayak kita bilang, saya sangat, gimana ya, saya sangat semangat belajar di rumah dan di perpustakaan. Nah, jadi at home and in the library. Setelahnya and itu ada in karena menghubungkan dua. Nah, itu kalau n-nya diganti as well as bisa, teman-teman. Seperti itu. Sama kayak more than. Atau coba kita cari than ya, semoga ada, teman-teman. Karena kalau yang as ternyata di kamus nggak ada yang mencontohkan. Nah, contohnya ini, then setelahnya itu diikuti usual. Itu kata sifat, teman-teman. Atau kata keterangan, sorry, ya, kata sifat dia. Ya kan? Sebentar, ada lagi nggak? Nggak ada contohnya cuma satu ini. Jadi setelahnya then itu bukan diikuti kata benda, tapi diikuti kata sifat. Seperti itu. Itu karena yang dihubungkan itu sama early itu, teman-teman. Early itu kata sifat. Seperti itu. Sorry, di sini kayaknya keterangan ya, teman-teman. Keterangan usualnya juga keterangan kayaknya. Karena menjelaskan kata kerja woken. Artinya bangun. Seperti itu. Dapat nggak, Mister, maksud saya? Jadi as itu bisa kayak fanboys. More than juga bisa kayak fanboys. Menghubungkan yang sama. Misalkan keterangan dengan keterangan. Kata kerja dengan kata kerja itu bisa. Ya mungkin cukup dua itu, Sir, yang agak membingungkan itu. Oke, berarti mungkin nanti saya buatkan latihan-latihan ya, tapi mungkin saya bisanya hari Sabtu Minggu untuk penggunaan as well as ini, teman-teman. Seperti itu. Atau nanti seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa atau ini saya bukakan, teman-teman. Nah, kalau kita mengunjungi Uglis, ini kalau saya biasanya mencari expression itu ada nggak sih di Inggris, walaupun ini sama kayak kamus, teman-teman. Jadi kayak nggak semuanya ada gitu ya. Tapi kalau kita pengen ngecek misalnya gini, as well as for, misalkan gitu ya. Tadi kan di soal kan as well as for ya. Nah, kita enter. Hasilnya itu ada 40.000, teman-teman. Nah, coba kita sambil belajar listening, maksudnya sambil kita latihan mendengarkan ya. Coba kita dengarkan. As well as for Juan's kids and his wife. Nah, jadi as well as for Juan's kid and his wife. Kalau nggak salah seperti itu, Di. As well as for Juan's kids and his wife. Contoh lagi, teman-teman. We're going to continue that lesson today, as well as for the next 2 weeks. So Nah, jadi we're going to continue that lesson today.
continue the lesson today as well as for the next 2 weeks. Jadi menghubungkan today artinya hari ini keterangan ya. Kemudian setelah as well as itu diikuti keterangan lagi for the next 2 weeks. Seperti itu. Jadi as-nya ini, as well as-nya ini berfungsi sebagai fanboy sama kayak and. Jadi kayak kita bilangnya kita akan melanjutkan materinya hari ini dan untuk 2 minggu ke depan. Seperti itu. Contoh lagi teman-teman. Are used to shelter and feed first responders as well as for team meetings. You may Nah, jadi di sini tadi ada to-nya, tapi kita nggak. Jadi kadang kepotong-potong gini teman-teman. Coba ya. as well as for exchanging recordings unlawfully. Ini juga kepotong. As well as for individuals who may be strangers, people you don't. Itu juga kepotong. Tapi intinya setelah as well as itu teman-teman bisa perhatikan ada kata for tadi. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, itu juga sama. Setelah as well as, kalau kita masukkan ke titik-titik, ada kata for-nya. Seperti itu, Mister. Terus yang together itu tidak bisa Sir. Apa Nah, ditaruh di situ nggak bisa ya? Nggak bisa, karena sebelumnya itu berupa frase, Mister. Kalau misalkan ini tidak ada as an energy source, bisa. Jadi grown today, together, for its soil, itu bisa. Nah, tapi karena ada yang keterangan berupa frase ini atau yang berupa panjang, kalau setelahnya mau diikuti keterangan lagi yang harus panjang lagi, Mister. Jadi nggak boleh yang cuman satu kata itu nggak bisa. Kalau yang satu kata harus diurutkan dengan yang satu kata. Contohnya today. Today itu kan cuma satu kata keterangan dia. Nah, kalau mau dimasukkan ya di sini, di sebelumnya today, ini together-nya. Seperti itu. Jadi urutan penjelas itu yang pendek dulu, dari yang sekata, nanti yang berikutnya kalau ada lagi, frase, ada satu lagi, nanti materi kita hari ke-10 namanya klausa. Nah, kalau ada keterangan yang dari klausa atau adverb clause itu diletakkan paling belakang. Karena dia lebih panjang daripada frase seperti itu. Oke, thank you, Sir. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekali lagi ya, teman-teman, untuk teorinya memang untuk biar teman-teman bisa memahami sepenuhnya itu harus teman-teman mencoba latihan. Jadi misalkan nanti teman-teman akan lebih menguasai penggunaan as well as ini ketika sering menemukan soal seperti ini, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti kita bahas di japri ya, teman-teman. Thank you so much for your attendance and your activity today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time, guys.